Oke. Nah, oke. Contohnya seperti ini. Jadi, jika ada sebuah struktur, jadi, sebelum kita masuk ke contoh penyelesaian, perhitungan menggunakan metode matriks kekakuan, terlebih dahulu kita tahu dulu bagaimana sebenarnya alurnya sehingga terbentuk matriks untuk menghitung momen-momen yang ada di sebuah struktur, ya, seperti itu. Nah, sekarang contohnya kayak gini. Misalnya, ini ya ada struktur. Jadi yang pertama kita lihat dulu prosedur perhitungannya ya. Cara langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung dengan menggunakan matriks kekakuan. Jadi yang pertama sebelum kita menghitung momen yang akan diselesaikan di struktur ini terlebih dahulu adalah menentukan derajat kebebasan strukturnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambarnya, ada satu struktur dengan 4 perletakan, 1 jepit dan 3 sendi. Nah, kita lihat di sini dari struktur yang ini dapat kita lihat bahwa untuk derajat kebebasan struktur yang tidak bisa derajat kebebasan tuh sama dengan gaya yang tidak bisa ditahan oleh struktur tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau di sendi itu gaya vertikal dan horizontal itu bisa tertahan, gitu ya. Artinya bisa ditahan oleh peletakan sendi. Namun untuk putaran sudut atau momen ini tidak bisa ditahan, sehingga karena peletakan sendinya ada 3, maka kita bisa lihat ada 3 gaya yang tidak bisa ditahan, sehingga derajat kebebasan dari struktur ini adalah 3. Ya, degree of freedom-nya adalah 3. Kemudian selanjutnya dari struktur yang seperti ini kita bisa simpulkan bahwa supaya struktur ini bisa stabil, maka kita lakukan yang namanya pengekangan struktur. Pengekangan struktur itu maksudnya apa? Jadi pengekangan struktur itu adalah kita membuat apa ya, perkuatan bayangan terhadap struktur ini. Nah, seperti yang kita tahu, karena di perletakan 1, 2, dan 3 ini ada gaya yang tidak bisa ditahan, maka kita menentukan parameter strukturnya. Parameter strukturnya itu adalah struktur dasar yang dikekang. Karena perletakan ini ada 3, maka kita merencanakan struktur dasar yang dikekang itu berada di perletakan sendi yang ada di soal, sehingga kita tambahkan 3 perletakan jepit ada yang sesuai dengan posisi atau letak dari perletakan sendi sebagai perencanaan atau parameter struktur yang akan kita kekang atau yang akan kita tahan, seperti itu. Jadi ini langkah kedua. Nah, kemudian langkah kedua, masih langkah kedua adalah kita hubungkan antara ini ya, lendutan lendutan dan putaran. Putaran sudutnya atau D-nya ya. Lendutan dan putarannya. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk langkah selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara lendutan dengan nilai D ini ya, dengan nilai D ini, maka harus kita lihat. Nah, kita coba perhatikan. Dari sini kita lihat bahwa berdasarkan struktur yang dikekang, ini ya, 1, 2, 3 perletakan jepit yang baru, itu asalnya adalah dari soal kan. Nah, maka yang dimaksud dengan hubungan lendutan dengan putaran ini artinya apa? Artinya di setiap posisi perletakan ini, yang tadi ada derajat kebebasannya 3, itu kita berikan beban sebanyak 1 satuan, ya. Jadi di peletakan 1, di titik 1 kita beri beban 1 satuan, di peletakan kedua diberikan beban 1 satuan, dan di peletakan 3 diberi beban 1 satuan. Nah, ternyata setelah kita bebani dia dengan beban 1 satuan, terjadilah ilustrasi perubahan struktur yang ada di soal ini. Seperti ini kita lihat. Nah, dari adanya
beban yang diberikan sebanyak satu satuan terhadap struktur ini itu akan mengakibatkan beberapa putaran sudut yang ada di struktur. Jadi contohnya ini ya, contohnya di titik D1 ketika dikasih beban satu satuan maka akan muncul yang namanya D2 dan D3. D2 dan D3 itu yang ini. D2 dan D3 itu yang ini ya, yang ini. Jadi D2 itu jadi ilustrasinya struktur itu mengalami puntiran. Jadi strukturnya seperti ini nih. Ini gaya yang ada di struktur tersebut. Jadi karena dikasih beban satu satuan di sini, kemudian karena pengaruh dari perletakan itu sendiri dan ada putaran sudut, maka modelnya jadi seperti ini nih. Ini yang garis biru. Yang garis biru seperti ini. Sehingga untuk di titik jepit ini, ya di titik jepit ini akan muncul D1. D1 itu yang ini. Nah, D1 itu yang ini. Nah, ternyata di D1 ini tidak terjadi apa namanya? Tidak terjadi deformasi, ya. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada. Makanya dia D1 di sini sama dengan 0. Kita lihat garis biru ini dia tetap di titik garis ini ya. Artinya tidak terjadi perubahan. Nah, itu berarti D1 pada titik jepit ini dia sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita melangkah ke titik D besar 1 ini, D besar 1 satuan. Nah, itu ternyata menimbulkan perubahan struktur yang seperti ini. Jadi ini ada garis lurus, ini mengilustrasikan garis lurus yang apa ya? Struktur dasar. Ternyata di sini ada muncul D2 dan D3 ini membentuk sudut terhadap garis lurus dan garis lurus ini yang diagonal ini dan struktur dasarnya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk D2 itu akan terjadi perubahan sebanyak 1, D3 juga 1. Ya, kemudian untuk ketika ini diberi satu satuan, yang lain ini tidak, yang lain dia tetap. Nah, makanya di D4, D5 dan D6 itu tidak berpengaruh. Nah, tidak ada terjadi perubahan struktur ketika diberikan beban sebanyak satu satuan di titik perletakan pertama. Sehingga nilai D4, D5, dan D6 itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk D2 satu satuan. Jadi kita berikan di perletakan kedua ini ada struktur ada beban sebanyak satu satuan, maka karena adanya beban satu satuan di sini maka akan muncul putaran ini D4 dan D5 sebanyak masing-masing satu satuan. Namun adanya beban di titik yang kedua ini, perletakan sendi kedua itu tidak berpengaruh terhadap perletakan lain, sehingga untuk nilai D1 itu tetap 0, D2 dan D3 juga 0 karena tidak ngaruh, yang ngaruhnya hanya di D4 dan D5, sehingga D6 juga sama dengan 0. Begitu juga dengan D3, jadi D3 ini diberikan beban sebanyak satu satuan, maka yang berpengaruh itu hanya D6, sehingga nilai dari D1 sampai D5 itu sama dengan 0. Ya, D1 sampai D5 itu sama dengan 0. Nah, dari nilai-nilai yang kita peroleh ini, akibat D1 satu satuan, D2 satu satuan, dan D3 satu satuan, maka kita bisa membentuk yang namanya matriks. Ya, yang namanya matriks. Nah, matriks inilah yang kemudian menghasilkan yang namanya matriks A. Nah, matriks A ini merupakan hubungan ya antara itu tadi lendutan dan beban ini, perpindahan ini, D kecil ini ya. Nah, jadi kita masukkan ke rumusnya D sama dengan matriks A dikali D besar sebanyak satu satuan. Nah, sehingga matriksnya itu matriks A-nya itu adalah 0110 00 itu diperoleh dari sini. Kemudian untuk D2 satu satuan ini kita pindahkan ke sini dan D3 satu satuan itu kita pindahkan ke sini. Sehingga untuk matriks A itu sudah ketahuan ya. Seperti itu. Kalau untuk nilai D-nya itu adalah D1 sampai dengan D3 ya, D besar. Seperti itu. Jadi D kecil itu menyatakan deformasi ya.
deformasi, dan D besar itu menyatakan lendutan atau beban yang diberikan terhadap struktur. Oke. Kemudian kita lanjut, jadi untuk jadi saya ulangi lagi, langkah pertama tentukan derajat kebebasan. Yang kedua parameter strukturnya yaitu struktur yang dikekang, dan matriks A-nya kita cari akibat penambahan lendutan di setiap posisi dari derajat kebebasan tersebut. Nah, langkah ketiga yang dicari adalah matriks kekokohan batang atau matriks S. Matriks S ini menyatakan hubungan gaya dalam dan deformasinya. Menghubungkan gaya dalam dan deformasi. Bentar ya, itu dulu. Nah, untuk matriks kekokohan batang atau S, dapat kita lihat pengertiannya adalah matriks yang menyatakan hubungan gaya dalam dan deformasi. Nah, gaya dalam dan deformasi. Jadi, untuk batang itu ternyata dia bisa mengalami penyusutan, gitu ya. Penyusutan terhadap batang tersebut, atau apa ya istilahnya, dia bisa berpindah akibat pengaruh gaya pada ujung batang. Nah, jadi misalnya sini ada sejumlah beban yang membebani struktur tersebut, maka ternyata batang itu bisa berpindah sejauh U1 dari posisi normalnya menjadi DN kurang 1. Demikian juga jadi untuk yang ini ya, untuk DN ini dia bisa berpindah sejauh U dari posisi awal ya. Sehingga untuk gaya dalam ini, gaya dalam dari batang ya, menyatakan hubungan gaya dalam ini adalah merupakan hasil bagi dari gaya normal ya SR dikali dengan panjang batang dibagi dengan luas penampang dikali modulus elastisitas batang. Sehingga dapat dituliskan bahwa untuk DN1, DN kurang 1, maka gaya dalamnya itu adalah merupakan hasil bagi dari modulus luas penampang kali modulus elastisitas dibagi panjang batang dikali dengan gaya normalnya. Nah, kalau DN-nya kebalikannya. Ini tanda minus dan plus ini memperlihatkan bahwa terjadi perpindahan ya, pemendekan dan pemanjangan terhadap struktur yang asli. Nah, sehingga kalau untuk matriks kekokohan batang, maka yang kita cari itu adalah matriks S-nya. Nah, matriks S itu gimana cara dapatnya? Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk matriks S, ya ini terjadi momen lentur. Momen lentur itu akibat tadi ada gaya normal yang berlaku terhadap batang tersebut akan menimbulkan sejumlah putaran terhadap struktur. Kita bisa lihat di sini ada terjadi garis ya, garis ilustrasi yang memperlihatkan lendutan yang terjadi atau deformasi yang terjadi. Nah, kita lihat akibat SRN1 ya, SRN1 ternyata deformasinya gambarnya ilustrasinya seperti ini. Jadi deformasinya dia mengarah ke bawah. Sedangkan untuk akibat SRN, ya SRN itu ini gaya normal yang sebelah kanan ini itu akan menghasilkan ilustrasi deformasi seperti ini. Ya, dia ke atas. Nah, kemudian dari struktur ini kita bisa menghitung yang namanya conjugated beam. Kalau ini conjugated beam ini adalah merupakan rumusan putaran sudut ya akibat reaksi terhadap bidang momen terhadap modulus elastisitasnya dan halo, kedengaran ya suaranya? Halo, halo. Halo? Bu, kedengaran, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, sip. Jadi kalian nggak usah bingung. Pokoknya kalau untuk putaran sudut itu dia pakai rumusan ini. Dan untuk DN kurang 1 jadi akibat deformasi batang akibat gaya normal ya, maka rumusannya adalah ini. Jadi ini sebenarnya persamaan yang terjadi akibat putaran sudut. Kalian bisa lihat persamaan-persamaan seperti ini itu ada di buku teknik sipil. Nah, di buku teknik sipil itu
itu kelihatan rumusan untuk deformasi akibat bidang momen, terhadap bidang momen. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah persamaannya. Nah, dari persamaan ini ya kita menentukan yang namanya hubungan antara momen dan deformasi. Nah, kita buat dalam bentuk matriks kembali. Nah, kita lihat untuk SR1, untuk SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, dan SR6. Dari mana ini? Ini dari struktur yang dikekang juga. Ini kan kita lihat kalau di sini lambangnya D. Nah, kalau di sini dia lambangnya SR. Ya. Jadi SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, dan SR6. Nah, ini kita lihat ya. Untuk SR1, nah untuk SR1, di sini ada 4 EI dikali 2 EI. Gitu ya toh, 4 EI kali 2 EI. Di sini 0, 0, 0. Kenapa? Karena untuk SR1, ya, untuk SR1 yang terjadi itu hanya di di bagian atas saja. Nah, seperti ini. Jadi dia hanya yang ada di atas sini saja. Kemudian untuk SR2 juga sama. SR2 ini sama. Yang membedakan adalah rumusannya jadi terbalik. Kalau yang ini 42, di sini 24. Yang lainnya 0, 0, 0, dan 0. Kalau SR3 dan SR4, jadi SR3 dan SR4. Bentar. Nah, ini ya, lebih jelasnya seperti ini. Jadi ini SR1 dan SR2. SR1 di sini terjadi gaya dalam, toh SR kan gaya dalamnya. Betul. Jadi gaya normal. Jadi di sini kita lihat untuk batang SR1 dan SR2 gaya normalnya dari hasil matriks yang diperoleh. Ini ya hubungan antara momen dan deformasi. Ini kan didapatkan untuk rumus SRN, nilainya adalah 4 EI per L, 2 EI per L. Kalau SRN dikurang 1, 2 EI per L, 4 EI per L. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Di struktur, akibat tadi gaya normal yang terjadi, maka di sini ada muncul SR1. Ini reaksinya ya, reaksi terhadap momen yang tadi. Jadi seperti tadi di putaran sudut, ini kan tadi toh putaran sudut D1, D2, akibat D3, D4, D5, dan D6. Nah, akibat D1 dan D2, kita lihat di sini, ini akibat D1 dan D2 kan yang ini tadi, maka akan muncul SRN. Nah, SRN-nya itu yang mana? Yang ini. Nah, ini ada putaran sudut di sini dan putaran sudut di sini. Sehingga untuk SR1 kita pakai rumusan yang ini. 4 EI per L, 2 EI per L. Nah, yang lainnya berpengaruh enggak? Tidak. Makanya kenapa nilainya jadi 0. Jadi yang ada putaran sudut itu hanya yang ada di sini ya, struktur ini D1 dan D2. Kemudian SR2 bagaimana? SR2 kita lihat, masukkan rumusnya ke sini ya. SRN dikurang 1 rumusnya adalah 2 EI per 4 EI. Nah, 2 EI per 4 EI. Jadi ini yang kita masukkan ke dalam matriks. Yang ini 0, 0, 0. Kenapa? Karena yang baru kita definisikan itu baru akibat yang di sini, D1 dan D2. Ini ya, yang tadi. Ini. Akibat D1 dan D2. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini, akibat D3 dan D4. Nah, terjadi seperti ini toh. Terjadi putaran dan muncullah gaya normal SR3 dan SR4. Nah, SR3 ini lagi rumusnya. Kenapa dia di tengah sini? Karena yang kita bicarakan hanya struktur yang di tengah, sehingga nilai SR1, SR2 di sini sama dengan 0. Begitu juga yang 56, sini sama dengan 0. Nah, SR4 juga begitu. SR4 kan dia kebalikan dari SR3. SRN kurang 1 toh. 2 EI per 4 EI. Dia juga di tengah karena yang kita definisikan adalah struktur yang di tengah. Begitu juga dengan SR5 dan SR6. Dia yang kita definisikan adalah di sini, sehingga yang lain sama dengan 0. Nah, sehingga muncullah matriks S, matriks kekokohan batang. Nah, sehingga SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, dan SR6 merupakan hasil kali matriks S dikali dengan deformasi D1 sampai dengan deformasi D6. Gitu. Sampai sini
Bisa dimengerti? Atau masih bingung? Halo? Halo? Ya, Bu. Bagaimana? Bisa dipahami atau masih bingung? Saya lanjut atau bagaimana? Ya, Bu, lanjut, Bu. Lanjut ya. Nanti lebih jelasnya kita lihat di contoh soal, biar enggak. Tapi ini perlu juga disampaikan supaya kalian paham ini semua sebenarnya dari mana. Oke. Sip, jadi sudah 2 toh. Jadi yang pertama tuh matriks ini nih. Nah, matriks A yang kita cari. Matriks A tuh akibat penambahan D, kemudian selanjutnya adalah matriks kekokohan batang. Kalau kekokohan batang dia hubungannya dengan gaya normal. Jadi perpanjangan dan perpendekan batang struktur. Kemudian selanjutnya ada lagi matriks keseimbangan gaya luar itu P dan gaya dalam yaitu SR. Nah, kalau hubungan gaya luar dan gaya dalam, rumus matriks yang dipakai adalah P sama dengan matriks B dikali dengan matriks SR, yaitu matriks gaya dalam. Nah, P kan kesetimbangan gaya luar yang dicari, SR. SR ini matriks gaya dalam, ya, gaya dalamnya. Kemudian yang dicari di sini adalah matriks B-nya. Nah, kalau merujuk ke rumus ternyata matriks B ini ya atau matriks B ini apa ya? Bahasanya apa ya? Sebentar saya cari. Jadi B itu dia merupakan nilai sebentar. Ya, di sini tidak disebutkan sih memang matriks B saja, matriks B. Matriks B ini adalah matriks yang kita peroleh ya, matriks yang kita peroleh dari matriks kekakuan tadi, kekokohan batang. Nih. Jadi tidak usah bingung matriks B dari mana ya. Oh, ini saja matriks A transposnya, ya. Matriks A kan ada nih tadi nih. Nah, ini transpos itu berarti kita rubah posisinya toh, sehingga kalau kita rubah posisinya itu maksudnya dari kolom kita rubah jadi baris. Nah, kita lihat karena seperti itu rumusnya, kita lihat ini kolom dirubah menjadi garis sehingga hasilnya adalah 01100. Ini kan 01100, kemudian 00111 ini ya. 00 nih. 000110 toh. Ini 00110 dan yang terakhir 00001. Nah, kita lihat matriks A-nya mana? Matriks A-nya tuh yang ini. Nah, ini 000 ini kita rubah menjadi baris. Sehingga diperolehlah matriks B itu seperti ini. Itu ya. Jadi ada 3 langkah penting kalau kita mau melakukan yang namanya perhitungan struktur momen menggunakan matriks kekakuan. Jadi yang pertama tentukan derajat kebebasan, kemudian terapkan parameter strukturnya, struktur yang dikekang untuk mencari yang namanya matriks A, kekokohan batang, terus untuk mencari yang namanya matriks S. Matriks S ini adalah matriks gaya dalam, kemudian yang terakhir baru kita cari keseimbangan antara gaya luar dan gaya dalam. Caranya adalah kita cari matriks B-nya. Matriks B-nya kan ada, A transpos. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah baru perhitungan matriks gaya luar. Nah, P itu kan tadi merupakan perkalian antara matriks B dengan SR atau gaya dalam. Selanjutnya adalah menentukan matriks kekakuan struktur. Ini kan sudah ada tadi toh, A transposnya ada, kemudian matriks S juga tadi ada, kekokohan batang, dan matriks A-nya sendiri juga sudah ada. Yang pertama sekali. Matriks A itu kekakuan batang, matriks S tuh matriks yang ini nih. Saya lupa ya. Nah, ini matriks gaya dalam. Ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan matriks D-nya. Matriks D-nya ya sudah, masukkan saja nilai inverse K dikali dengan matriks P. Matriks P ini dari mana? Matriks P itu yang ada di langkah ketiga. Kemudian selanjutnya baru dihitung matriks gaya dalam. Matriks gaya dalam itu adalah SR sama dengan S, nilainya sudah ada.
A nilainya sudah ada, D nilainya sudah ada. Nah, setelah ini nanti ketahuan berapa gaya dalam, baru kita tentukan momen akhirnya. Dengan cara momen primer, ini ada rumusnya, dikurang dengan matriks momen gaya dalam yang diperoleh. Seperti itu. Oke, sekarang kita ini ya, kita coba dulu mengerjakan salah satu contoh soal. Oke. Oke, nah yang pertama ini saya coba. Di sini ada contoh soal, sini ada struktur. Ya. Di sini titik A, titik B. Kemudian di sini adalah titik C. Ini jepit. Nah, ini panjangnya adalah 10. Di sini 8. 10 meter. Ini 8 meter. Kemudian di sini ternyata ada gaya dalam. Ya, apa namanya nih, beban terbagi rata ya? Beban terbagi rata laki 600 kg per lari. Nah, titik C. Nah, sekarang diminta bagaimana, berapakah momen primernya? Momennya. Diminta selesaikan dengan menggunakan metode matriks kekakuan. Nah, langkah pertama tadi adalah diminta. Yang kita lakukan adalah apa tadi? Menentukan struktur dasar yang DOF-nya dulu deh. DOF, derajat kebebasan. Pertama adalah menentukan derajat kebebasan. Nah, yang saya mau tanya dulu nih, berapakah DOF dari struktur ini? Siapa yang bisa? Derajat kebebasannya itu berarti adalah gaya yang tidak bisa ditahan. Ada berapa perletakan di sini? Ada 2, Bu. 2, Bu. Perletakan. Satu, Bu. 3, Bu. Nah, 3 ya. Perletakannya ada 3. Ya. Perletakan di A, di B, dan di C. Betul. Nah, sekarang gaya apa yang tidak bisa ditahan oleh struktur ini? Momen, Bu. Momen di mana? Di B, Bu. Betul, momen di B. Momen B yang tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena dia tipenya adalah sendi, gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa derajat kebebasannya adalah 1, Bu. Betul, derajat kebebasannya adalah 1. Ya. Nah, kemudian langkah kedua seperti petunjuk tadi adalah kita gambarkan dulu struktur dasar yang dikekang. Nah, untuk menentukan struktur dasar yang dikekang, berarti kita mau memperkuat, istilahnya gitu ya. Saya pakai bahasa sendiri biar kalian paham. Perkuat struktur yang punya derajat kebebasan. Berarti kita gambarkan jepitnya ada di mana? Titik apa? Nah, di struktur apa namanya, DOF-nya kan di sini ya. Itu ada momen di sini yang tidak bisa ditahan oleh perletakan sendi ini. Nah, sehingga karena di sini adalah derajat kebebasannya, maka struktur yang kita kekang itu adalah yang di tengah, yang di titik B ini. Nah, seperti itu. Oke ya. Struktur dasar yang dikekang adalah titik B. Oke, sampai sini mengerti? Bisa ditangkap? Halo? Adik-adik? Bisa? Iya, Bu. Iya, Bu. Sip, kita lanjut. Yang ketiga adalah kita menentukan yang namanya
Momen primer. Momen primer. Momen primer tuh dari mana? Gini. Ini kan tadi ada struktur. Toh? Nah. Ini ada struktur. Sini ada yang dikekang. Tadi kita sudah tentukan struktur yang dikekang di tengah. Ini di sini. Nah, kalau merujuk ke yang tadi, ternyata setelah kita kekang ini struktur, ternyata dia mengalami perputaran sudut. Nah, kayak gini nih. Nih kan, strukturnya jadi seperti ini. Jadi ada momen yang muncul ternyata di struktur yang dikekang itu, toh. Nah, ada momen di sini, ada momen di sini, ada momen di sini, ada momen di sini. Nah, dari situlah kemudian kita tentukan. Bentar. Ini saya stop share. Nah, sehingga di sini akan muncul momen primer namanya. Momen primer itu adalah momen yang ada di sini. Nah, ternyata di sini muncul momen akibat tadi penambahan D satu-satuan, ini satu-satuan gitu ya. Ini ada momen primer dulu, momen yang muncul akibat struktur yang dikekang. Kayak ini ada di buku sebenarnya, cuman saya jelaskan ya. Biar. Nah, cara perhitungannya kayak gimana? Kalau untuk momen primer, itu adalah MAB sama dengan minus MBA. MAB itu yang mana? Ini nih. Ini namanya MAB. Nah, ini namanya MBA. Kenapa dia minus? Karena dia apa namanya? Arahnya adalah perlawanan arah jarum jam. Arah Gitu ya. jam-jam. Betul. Nah, untuk rumusnya pakai yang mana? MAB dan MBA ini. Nah, kalian cari di yang namanya ada di buku teknik sipil. Ada ya yang punya buku teknik sipil? Atau ada yang belum punya? Sudah pernah lihat buku teknik sipil? Halo? Ada mungkin yang Yang sebelah Bu. biru itu, Bu. Iya, betul. Bentar ya. Saya lihatkan dulu kalian yang mana buku teknik sipil. Aduh. Ini saya stop share. Ini saya open. Nih. Nih. Ini namanya buku teknik sipil. Di sini Ada, Bu. ya ada ya. Nah, coba kalian buka. Di situ ada perhitungan untuk momen primer. Ketika bentuk ininya apa namanya? Bentuk bebannya adalah beban terbagi rata. Ya, beban terbagi rata. Nah, contohnya kayak gini. Dia 1/12. Nah, ini. Ada di halaman 65. Nanti kalian lihat, memang rumusnya momen primer seperti itu. Sebenarnya ada cara perhitungannya, cuman kita nggak usah bahas di sini. Di sini ada halaman 65 nih. Nah, kalian bisa lihat, ini kelihatan enggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, kayak gitu. Jadi ini momen primer untuk beban terbagi rata. Jadi memang rumusannya 1/12 kali Q kali L pangkat 2. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke, momen primernya sudah kelihatan. Rumusnya. Terus kita hitung deh. Jadinya minus 1/12 dikali Q-nya berapa? Q-nya berapa coba? 600, Bu. Ya betul, 1/12, 600. Nah, L-nya kita pakai yang mana? Ini rumusnya adalah 1/12 QL kuadrat. L-nya kita pakai yang mana? Yang 10, Bu. Yang 10 ya? 10 tambah 8, Bu.
Kita pakai adalah yang bentar, kenapa beda rumusnya nih? Bentar ya. 10/12 L kuadrat. Bentar. Ini iya, mestinya 10 kuadrat. Mestinya 10 kuadrat, tapi di sini kenapa dia pakai 6? Apa deh. Kita ganti aja. Ya, pokoknya gini dikali di sini 6 kuadrat ya, dia tulisnya 6 kuadrat. Enggak apa-apa, kita pakai ininya dulu. Yang jelas kalau L itu berarti L yang ini yang diambil, mestinya 10. Karena yang kita hitung adalah ini toh, MAB dan MBA-nya. Nah, kemudian ini hasilnya adalah minus 5.000 kg per kilogram meter. Nah, kemudian untuk MBC sama dengan minus MCB. MBC itu yang mana? MBC itu yang ini kan titik B. Nah, ini MBC dengan minus MCB. Ini rumusnya adalah 10/12 gitu ya. Kali 600 dikali L kuadrat. Ini pakai 4 kuadrat. Padahal dia bebannya terbagi rata deh. Sudahlah, kita ikuti dulu ya. Kita ikuti biar enggak bingung ya. Minus 3.200 kilogram meter. Nah, setelah dapat itu, sekarang yang langkah ketiga adalah kita tentukan derajat ketidaktentuan kinematis. Ketidaktentuan kinematis. Untuk derajat ketidaktentuan kinematisnya digambar seperti ini. Nah, ini kan ada toh satu di sini tadi. Berarti D1-nya satu-satuan ada di titik B tadi. Kemudian yang keempat, gaya luar yang ekivalen. Gaya luar ekivalen. Gaya luar ekivalen di titik diskrit yang korespondensi. Ini saya tulis satu-satu ya, supaya kita pahami bersama. Corresponding dengan titik diskrit yang corresponding dengan lendutan D1. Dengan lendutan D1. Sehingga dapat kita lihat sehingga kalau kita gambarkan lagi strukturnya itu kayak gini. Di sini ada D. Tadi ada D1 dan D2 di sini. Sorry, D1-nya di sini tadi ya. Nah, di sini D2, di sini D3. Kemudian ada putaran sudut ya. Ini jadi seperti ini. Nah, ini D2. D3 tuh yang ini ternyata. Nah, ini telah diberikan. Oh, astagfirullah, sorry. Kenapa jadi begini? Bentar ya, saya ini dulu. Kita geser dulu ke bawah. Nah, yang pertama dulu ini gaya luar ekivalen di titik distrik yang corresponding dengan lendutan D1. Nah, ini kayak gini. Jadi tadi kan ada lendutan di D1 tuh.
Nah, lanjutan di D1. Sini kan ada struktur yang dikekang. Nah, di sini karena akibat tadi ada lanjutan di D1 sebesar 1 satuan, kemudian ada tadi momen primer yang sudah kita hitung, maka di sini Q1-nya menjadi 1.800 kg/meter. Kenapa bisa? Karena Q1 di sini dari 5.000 dikurang 3.200. Dari mana itu? Dari sini. Di sini. Jadi kan MAB tadi terus dulu. Nah, ini MAB kan minus 5.000 ini. Minus 5.000. Toh, MAB sama dengan MBA. Kemudian di sini ada plus 5.000 nih. Ini plus 5.000. Nah, di sini minus 3.200. Jadi di sini adalah yang MBA-nya tuh yang di sini. Nah, di sini. Berarti yang MBA itu ini adalah MBC. Toh, kemudian di sini M minus MCB. Nah, ini minus MCB. Nah, oke. Jadi di sini MAB, sini MBA. Jadi karena di sini ada momen yang muncul pada saat struktur dikekang, ya momen primer yang muncul akibat struktur yang dikekang, maka kita cari gaya yang kira-kira setimbang dengan momen yang ada di sini. Nah, itu didapatkan dari momen yang sudah kita peroleh, momen primer, ternyata di MBA ada 5.000, MBC-nya 3.000, maka kita perkurangkan, maka momen yang ada di sini adalah 1.800 tadi, ya. Sehingga di sini ada gaya Q. Nah, gaya Q di sini menjadi 1.800 kg/meter. Jadi ini yang meimbang itu, sehingga nanti di titik di sini, ini di titik B itu sama dengan 0. Momennya karena 5.000 minus 3.200 plus 1.800 kg/meter. Kemudian yang langkah kelima, nah ini diberikan D1 satuan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di depan. Waktu kita cari tahu bagaimana caranya mendapatkan rumus matriks kekokohan batang. Jadi kita ilustrasikan di sini ada D1 satuan. Akibat D1 satuan akan muncullah perputaran di sini. Perputaran yang mengakibatkan deformasi di D2 dan deformasi di D3. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kita gambarkan diagramnya. Diagram kesetimbangan atau diagram HD. Nah, diagram HD-nya itu, nah tadi toh akibat struktur yang dikekang, ini ada H1 di sini. Kemudian ini D1 kan, D1. Nah, di sini kan ada momen tadi toh, momen H2 dan H3. Nah, terus ada juga putarannya di sini. Ini ada D3 dan ada D2. D2, ini D3. Kemudian yang di titik ini ada di sini momen H4 toh, dan sudutnya juga terpuntir toh. Nah, di sini jadi D4. Nah, ini tadi seperti itu. Nah, di sini ada satu satuan, maka strukturnya jadi seperti ini. Oke. Nah, diagram HD-nya yang kita gambar adalah kayak gini, sehingga nanti di titik sini, di titik B itu strukturnya jadi kayak gini. Sini ada Q1 yang 1.800 tadi, kemudian ada H2. Ini H2 dan ada H3. H3 itu yang ini. Ini H2, ini H3, ini Q1. Nah, ini adalah diagram kesetimbangannya. Nah, dari sini kita bisa lihat matriks kekokohan batangnya diperoleh matriks A. Ini sama dengan D1. Nah, akibat ini ya, saya ulang ya, akibat D1 satuan di sini. Nah, kira-kira D1 dia nilainya berapa? 0 atau 1? Berpengaruh enggak di sini?
Halo? 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 Iya, Bu. Nah, di D1 kira-kira ada nilainya enggak satu-satuan? Kan ini ada di sini nih. Nah, di satu-satuan toh yang diberikan. Di D1 ada enggak pengaruhnya? Kalau di sini yang kita selesaikan seperti yang tadi. Gimana? Bisa? Halo, halo. Yang dari home. Ya, Bu. Bagaimana ini? Yang di D1 ada enggak kira-kira? Yang satu tidak ada, Bu. Ada ya, enggak berputar sini karena kita ngaruhnya yang di D, yang di titik Q saja, yang di titik B. Berarti di sini 0. Yang D2 dan D3 ada ya? 1, 1. D4 0 juga. Nah, seperti itu. Nah, dari sini baru kita bikin matriks kekokohan batangnya. Matriks kekokohan batang itu sama dengan ya. Kita lihat di sini kita masukkan rumus yang tadi 4EI per 10 kali 2EI per 10. Nah, di sini 0, di sini 0. Kemudian untuk ini 2EI. Untuk H2 2EI per 10, 4EI per 10. Nah, di sini 0, di sini 0. Kemudian untuk H3 ini 4EI per 10, per 8 dia ya. Kan di sini 8 toh. Kemudian 2EI per 8. Sehingga untuk ininya apa namanya? Yang H4 di sini 0, di sini 0, di sini 2EI per 8. Di sini 4EI per 8. Nah, dihasilkanlah matriks kekakuan batangnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Di sini H1, akibat H1, akibat H2, akibat H3, ini akibat H4. Dari mana ini? Kita lihat ya, saya ulangi, saya share screen lagi yang ini. Nih dia. Nah, gini ya, jadi untuk SR1, sorry. Ini yang H tadi itu. Tar. Ini dia. Akibat di satu-satuan, nih ya. Nih. SR1 ada, toh. Jadi ini dulu kita kerjakan, di sini ada 2, kemudian 00, SR2 tadi. Akibat ini, ini juga yang berpengaruh hanya di D1 dan D2, sehingga ini yang terisi, kemudian selanjutnya SR3 dan SR4, yang ada nilainya itu adalah lanjutan di D3 dan D4 ini toh. Nah, di sini yang lain 00. Kemudian di sini lagi kita fokus ke sini, yang lain 0, yang ada itu hanya di D5 dan D6. Seperti itu. Nah, sama juga yang tadi, kita lihat satu-satu. Nah, yang dikerjakan adalah di sini dulu toh akibat H1 nih, H1. Nah, di sini bahasanya H, kalau yang tadi bahasanya D. Nah, di sini adalah H1, maka yang berpengaruh itu hanya H1 dan H2. Yang H3 dan H4 0. Toh, di H2 juga begitu. Di H2 kita fokus ke struktur yang panjangnya 10, yang ada nilainya itu hanya H1 dan H2, yang lain 0. Sekarang kita fokus ke sini, ya kita fokus ke sini, maka akibat H3 itu yang ada itu D3 dan D4, ini 0. Nah, selanjutnya untuk H4 kita fokus ke struktur ini, yang lainnya 0 kecuali H3 dan H4. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan matriks kekokohan batang, baru kita masukkan ke
Kita selesaikan tadi S sama dengan, ya kita keluarkan EI-nya, itu, EI-nya kita bawa keluar sehingga 4/10 jadinya adalah 0,4 ya. Kemudian di sini 0,2, 2/10 kan tadi ini. Kemudian di sini 0,2, di sini 0,4, 0, 0, sini 0, 0, 0,5, 0,25, 0, 0, di sini 0,25, di sini 0,5. Maka di sini adalah inilah yang menjadi matriks kekokohan batangnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan ini. K sama dengan A transpos dikali matriks S dikali matriks A. A kan sudah ada, S sudah ada. Nah, kita lihat matriks A transposnya. Matriks A tadi yang mana? Matriks A itu yang ini. Ini toh 0110 ya, 0110. Kalau kita transpos berarti kolom kita jadikan baris sehingga hasilnya menjadi 0110 toh. Kemudian dikali dengan matriks S. Matriks S yang ini tadi 0,4, 0,2, 00, 0,2, 0,4, 00, 00, 0,5, 0,25, 00, 0,25 dikali 0,5. Terus dikali apa lagi? Matriks A lagi. Kalau matriks A tadi kan begini, 0, 1, 1, 0. Nah, seperti itu. Dari sini diperoleh. Ini kan kita kalikan begini toh, ditambah. Terus ini kita kali ke sini. Ini kita kali ke sini, dan ini kita kali ke sini. Hasilnya adalah 0,2, 0,4, 0,25, dan 0,5. Sini 0,25. Dikalikan dengan terus ini lagi 0, 1, 1, 0. Jangan lupa EI-nya. Nah, dari sini diperoleh nilai dari matriks K adalah, kita kalikan lagi ke dalam, hasilnya adalah 0,9 EI. Sehingga K inversnya adalah 1/0,9 EI. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita ubah gaya Q menjadi gaya titik ekivalen di ujung elemen. Nah, rumusnya adalah matriks D sama dengan K inverse dikali Q. K inverse tadi ada toh 1/0,9 EI. Matriks Q yang mana? Matriks Q ini bukan matriks. Ini adalah nilai Q. Nilai Q itu yang ini. Nih, nilai Q. Dan nilai Q 1800. Maka di sini menjadi 2000/EI. Ini adalah nilai D1 ya. D1. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke sini. H sama dengan S, matriks S dikali matriks A dikali nilai D. Nilai D rendutan toh, maka diperoleh matriks S tadi kita tuliskan kembali 0,4, 0,2, 00, 0,2, 0,4, 00, 00, 0,5, 0,25, 00, 0,25, 0,5. So, kemudian dikali dengan matriks A. Matriks A tadi itu adalah
0110 ya. Kali D mana? D itu 2000 per EI. Nah, dari sini kita selesaikan, kita dapatkan nilainya adalah 0,2, 0,4, 0,5, 0,25 dikali 2000. Maka diperoleh hanya nilai H. Sama dengan 400 kali 800, 1000 kali 500. Sehingga diperoleh H1 sama dengan 400 kilogram meter, H2 sama dengan 800 kilogram meter, H3 sama dengan 1000, H4 sama dengan 500. Sehingga gambarnya jadi seperti ini. Ini di sini jepitnya. Tuh. 400 tadi H1, kemudian di sini ada 800. Sini 800, kemudian di sini 1000. Kemudian di struktur C, di titik C, sini yang diperoleh tadi ya, 500. Nah, itu baru. Nah, kita sudah dapat. Ini momen, tapi ini adalah momen ini kita belum apa namanya? Ini baru hanya yang diperoleh. Sorry. H ya, H. H itu yang mana? H itu yang ini. Saya lihatkan lagi gambarnya. H itu ini nih. Ini H. Jadi baru kita dapat H-nya. Sekarang kita mau tahu momennya bagaimana? Momennya, caranya menyelesaikan momennya adalah dengan cara seperti ini. Momen A, jadi momen di A, ini ya, B, C. Momen A itu sama dengan plus 400, ini tadi tuh dikurang dengan 5000. Dikurang minus 5000. Minus 5000 dari mana? Minus 5000 itu dari yang awal tadi nih. Ini. Minus 5000 dan minus 3200. Oke, minus 5000 sehingga diperoleh di sini adalah 5400 untuk momen A, kemudian untuk momen B, MAB, sini MBA sama dengan 800 dikurang 5000 sama dengan minus 4200 kilogram meter ya. Kemudian MBC sama dengan 1000 dikurang minus 3200 sama dengan 4200 dan MCB sama dengan 500 dikurang 3200 sehingga diperoleh adalah minus 2700 kilogram meter. Nah, inilah. Ini adalah momen akhir yang menyatakan dari momen batang. Jadi namanya saja MCB berarti momen yang terjadi sepanjang batang ini. Bukan tidak sama dengan momen yang kalian dapatkan di statika. Kalau di statika kan begini, sigma momen C sama dengan 0 gitu ya. Berarti dia momen titik. Kalau yang ini yang kita dapatkan bukan momen titik, tapi momen batang. Artinya momen MAB adalah momen yang bekerja di batang MAB. MBA juga seperti itu. Jadi momen A ke B itu 5400, momen B ke A 4200. Jadi ada dua momen di sini. Toh, ini 400 dan 800. Kemudian untuk BC sama juga dengan CB 4200 dan minus 2700 kg meter. Jadi ini adalah hasil akhir dari perhitungan struktur untuk mendapatkan momen batang. Kan namanya saja matriks kekakuan batang. Berarti yang kita mau peroleh adalah momen batang. Momen batang yang bekerja di batang-batang dari struktur yang mempunyai derajat
ketidaktentuan kinematis. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau tidak ada? Halo? Halo. Iya, Bu. Masih ini ya? Masih apa namanya? Masih bingung-bingung ya? Atau sudah jelas? Halo? Halo. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada sih mungkin Bu yang mau bertanya. Oke. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya coba kasih tugas. Nanti yang beda itu hanya nilai Q-nya saja. Nanti saya posting di Google Classroom ya. Iya, Bu. Jadi yang mengerjakan itu nilainya ada 2, nilai kehadiran hari ini dan nilai ini tugas kayak gitu ya. Bu, untuk absennya bagaimana, Bu? Jadi absennya, oke lah, absen di sini saja deh di kolom chat ya. Silakan menuliskan nama dan nomor induk serta kelasnya. Nanti saya copy aja. Soalnya saya belum dikasih ini, enggak dikasih apa namanya? Akun untuk login. Silakan absen di sini deh. Di mana? Kolom chat ya. Iya, Bu. Oke.